Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk dari es krim Anggi ini. Nah, es krim Anggi Pontianak ini merupakan produk es krim lokal yang dikenal sebagai salah satu ikon kuliner khas kota Pontianak. Nah, es krim ini sendiri memiliki cita rasa yang khas dengan tekstur lembut serta variasi rasa yang beragam, sehingga digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Nah, es krim Anggi ini sendiri didirikan pada tahun 1950-an, menjadikannya kuliner legendaris yang sudah lebih dari 70 tahun eksis. Sering disebut juga es krim Petrus karena lokasinya di depan sekolah Santo Petrus dan dikenal dengan penyajiannya di batok kelapa. Nah, kemudian untuk marketing mix atau bauran pemasarannya, yaitu es krim Anggi di Pontianak ini mempertahankan popularitasnya selama puluhan tahun dengan marketing mix yang berfokus pada produk, antara lain yang terdiri dari rasa yang klasik dan inovasi terkait produk tersebut. Kemudian price ini harganya yang terjangkau dan ramah di kantong pelajar maupun orang yang kerja. Kemudian flash, lokasi yang strategis yang terletak di Jalan Karel Satsuit Tunggal KS atau KS Tubun yang berdepanan dengan SMA Santo Petrus. Kemudian promosi dari mulut ke mulut dan melalui media sosial. Kemudian itu people, pelayanannya yang sangat ramah, pekerjanya juga sangat ramah dan baik. Kemudian proses, dan terakhir itu adalah physical evidence, toko yang khas dengan budaya-budaya tradisionalnya. Kemudian menciptakan pengalaman kuliner ikonik kota Pontianak yang berakar pada sejarah dan kualitas. Masuk ke slide STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentation, yaitu konsumen lokal dan wisatawan berbagai usia dari anak-anak hingga dewasa, pecinta kuliner tradisional dan produk otentik. Yang kedua ada targeting, yaitu konsumen urban dan wisatawan yang mencari es krim dengan cita rasa khas daerah serta nilai budaya lokal dengan daya beli menengah ke atas. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu positioning. Es krim Anggi Pontianak diposisikan sebagai es krim tradisional legendaris khas Pontianak yang menawarkan rasa otentik dan pengalaman kuliner bernilai budaya dan historis serta keaslian produknya. Di sini ada competitive advantage dan keunggulan produk. Yang pertama itu adalah cita rasa lokal yang khas. Es krim Anggi Pontianak memiliki keunggulan utama pada cita rasa yang disesuaikan dengan selera lokal masyarakat Kalimantan Barat. Dengan varian khas daerah yang tidak banyak ditawarkan oleh brand es krim internasional dan nasional. Yang kedua adalah harga yang lebih terjangkau. Dibandingkan merek es krim nasional dan internasional, es krim Anggi menawarkan harga yang relatif lebih terjangkau. Terus yang kedua itu adalah loyalitas konsumen lokal. Sebagai merek lokal yang telah lama hadir di Pontianak, es krim Anggi memiliki basis pelanggan yang loyal sehingga lebih tahan terhadap persaingan merek besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang identitas nilai diferensiasi pemasaran internasional dari merek lokal, yang terdiri dari satu poin, yaitu identitas sebagai produk lokal di Indonesia. Es krim Anggi memiliki potensi diferensiasi sebagai produk lokal khas Indonesia, khususnya dari Pontianak. Identitas es krim Anggi ini dapat diangkat sebagai keunikan atau lokal atau authentic city yang menarik bagi pasar luar negeri yang menyukai produk tradisional. Poin kedua, keunikan rasa. Keunikan rasa es krim Anggi menjadi daya unik di pasar global yang mencari produk autentik dari daerah tertentu dengan cita rasa yang dimiliki seperti rasa durian montong, nangka, dan kelapa muda asli. Yang ketiga itu ada citra brand. Kisah pembuatan es krim Anggi yang berakar pada budaya Kalimantan yang dapat menjadi nilai tambah untuk pemasaran internasional.
terutama di negara dengan komunitas Indonesia atau yang menyukai kuliner daerah. Kemudian strategi penetrasi pasar internasional yang sangat ideal untuk produk es krim Anggi ini adalah franchising, di mana franchising ini adalah strategi yang paling sesuai untuk penetrasi pasar internasional es krim Anggi, karena sejalan dengan karakteristik produk, skala usaha, dan tujuan ekspansi bertahap. Nah, strategi ini juga memiliki keunggulan, yaitu dengan biaya investasi yang cukup relatif rendah, resiko bisnis yang dibagi menjadi mitra lokal, serta kemudahan adaptasi produk terhadap selera konsumen setempat. Kemudian untuk pemilihan negara target itu dilakukan berdasarkan beberapa kriteria utama, di mana yaitu berdasarkan kondisi iklim, kemudian kesamaan budaya dan selera konsumen, kemudahan regulasi, tingkat budaya beli masyarakat, serta potensi pasar industri makanan dan minuman. Nah, ada beberapa negara target pemasaran, yaitu pertama ada Malaysia, kedua ada Singapura, ketiga itu ada Thailand, dan terakhir itu ada Vietnam. Selanjutnya ada analisis peluang dan hambatan internasionalisasi merek es krim Anggi. Di mana di situ ada peluang, di mana peluang itu ada pertumbuhan pasar global. Pasar es krim global diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sekitar 4,3% hingga 6,36% dalam beberapa tahun mendatang, didorong oleh meningkatnya permintaan akan es krim premium dan artisanal. Ya, selanjutnya ada keunikan rasa lokal. Es krim Anggi dapat memanfaatkan kekayaan citra rasa khas Indonesia, misalnya rasa buah-buahan tropis, kopi lokal, atau rempah-rempah. Selanjutnya ada pemasaran digital. Di sini penggunaan media sosial dan kolaborasi dengan influencer kuliner internasional dapat secara efektif meningkatkan kesadaran merek dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan metode pemasaran tradisional. Selanjutnya ada pasar niche atau spesialisasi, fokus pada segmen pasar khusus seperti es krim berbasis nabati atau bahan-bahan organik. Selanjutnya ada hambatan, di mana ada regulasi dan standar internasional. Setiap negara memiliki peraturan pangan, sertifikasi, keamanan, dan standar perlabelan yang berbeda dan ketat. Nah, selanjutnya ada logistik rantai dingin yang dimana menjamin kualitas dan konsistensi produk es krim yang sensitif akan terhadap suhu. Selanjutnya ada persaingan ketat, di mana pasar es krim didominasi oleh pemain global rekayasa seperti Unilever. Nah, selanjutnya yang terakhir perbedaan budaya dan preferensi konsumsi. Ada rasa yang populer di Indonesia mungkin tidak disukai di pasar lain. Diperlukan riset pasar mendalam dan mungkin adaptasi produk agar sesuai dengan selaras lokal di negara tujuan ekspor. Baik, kemudian ada kesimpulan. Nah, es krim Anggi ini memiliki keunggulan kompetitif berupa rasa lokal khas Kalimantan Barat dan harga yang terjangkau serta basis konsumen lokal yang loyal. Diferensi internasional ditunjukkan melalui identitas produk lokal Indonesia, keunikan rasa yang otentik, dan citra merek berakar pada budaya Kalimantan.
Kemudian strategi ekspansi yang direkomendasikan adalah franchising, di mana strategi ini memiliki biaya yang rendah, risiko dibagi dengan mitra lokal, adaptasi produk murah, dan logistik lebih praktis untuk produk utuh. Kemudian negara target itu meliputi ada Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, di mana dipilih berdasarkan iklim, budaya dan selera konsumen, regulasi pangan, daya beli, serta potensi pasar internasional makanan dan minuman. Nah, dengan pemanfaatan keunggulan tersebut, diferensi dan strategi franchising, es krim Angi itu diharapkan bisa berpotensi dan berhasil dalam internasionalisasi dan memperluas jangkauan pasar global.